Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Jadi Kaya Channel semua? Sebelum kita menonton video ini, mari kita doakan bersama-sama. Semoga Bapak Haji Dwi Susanto, para pecinta ilmu RDAY dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, serta selalu dilimpahkan keberkahan dalam kehidupan kita. Bantu like, komen, dan subscribe channel ini ya, agar semakin berkembang dan bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dik dari Cianjur. apa, Dik? Saya bawa anak saya ABK, Pak Haji. Pertanyaannya Cara ngobatinnya gimana? gampang. Kalau ABK emaknya bisa nggak boleh egois. Kalau emaknya egois nggak bisa, bos. Itu emaknya. Oh, emaknya, ya udah lo tanya emaknya egois nggak? Kalau di rumah empret sedikit. Tepuk tangan dong. Cukup Pak Haji? Hah? Cukup? Iya. Itu aja Pak Haji? Iya, jadi nggak ada yang lain? iya, emaknya nggak boleh egois, emaknya nggak boleh ngatur-ngatur, karena ayatnya ridhonya Allah, ridhonya suami, tidak ada ayatnya ridhonya Allah, ridhonya istri, nggak ada. Jadi mbaknya nggak boleh ngatur suami, gitu. Nah, gimana caranya? Kalau suaminya nggak bisa diatur, tinggal mbaknya copot celana dalamnya, airnya diminumin ke dia, nanti dia nurut sama mbaknya. Mbaknya nggak boleh ngatur, gitu loh, bos. Ini masih mending loh, anak lo dikasih ABK loh. Biasanya kalau orang yang perempuan egois, itu penyakitnya yang perempuan kista leper. Kedua, kalau dia punya anak perempuan, anaknya nggak kawin-kawin. Ketiga, nggak bakal punya rumah, selalu rumahnya ngontrak. Ngontrak di apartemen, ngontrak di perumahan mewah. Boleh rumahnya 1000 meter, tapi ngontrak. Boleh mobilnya Honda City, tapi kredit. Boleh mobilnya Honda Jazz, dibeli nama lakinya. Boleh punya mobilnya CR-V Prestige Turbo, tapi yang beli lakinya. Begitu. Kenapa? Egois. Yang kasihan kan anaknya jadi nggak kawin-kawin, anak perempuannya. Karena apa? Dia maunya sama anaknya mulu kemana-mana. Nah, ini bersyukur. Jadi mbaknya mulai hari ini, kalau suaminya mau apa aja, udah mbaknya terkabul. Atau hajat buat putranya sehat, sembuh gitu. Jadi mbaknya nggak boleh komen. Mbaknya kan kadang komen kesini nih, ya nggak boleh gitu loh, bos. Malah kalau mbaknya mau cepat dia sembuh, nih mau sembuh, bisa gak mbaknya tiap hari mandiin suaminya? Gitu. Nggak mau. Nah, mendingan mbaknya ambil dulu celana dalam, rebus air minum, kasih minum dia, ntar dia mau. Tanpa sepengetahuan dia ngerjainnya. Malahan suka minta mandi bareng, tapi Oh, nggak bisa, bos. Anak lo nggak bakal bisa sembuh, bos. Kasihan. Lo mesti dimandi sama istri, dan istri kalau mandi nggak boleh telanjang bulat. Istri yang mandinya telanjang bulat sama suaminya pasti cerai, pasti itu, bos. Jangan, nggak boleh. Lakinya telanjang bulat, istrinya pakai daster, tapi nggak pakai BH, tapi nggak pakai celana dalam. Kenapa? Biar suaminya bisa megang pentilnya. Oh gitu. Itu kan hobi gue, bos. maaf Haji, ada pengobatan khusus dari ibu buat anak. Oh, ada. Jadi anaknya makannya, minumnya pakai air rendeman celana dalam ibunya. Jadi untuk anak yang autis, ABK, atau apalah penyakit di anak, itu sembuhnya makan, minum pakai air rendeman celana dalam ibunya. Kenapa pakai celana dalam ibunya? Karena nih anak lahir dari ibunya, alat kelamin ibunya, bukan punya alat kelamin bapaknya. Nanti sembuh. Nah, kalau kedua, kalau pagi mbaknya nggak boleh pakai celana, remes alat kelaminnya, taruh di mukanya dia, sembuh. Iya, sembuh, normal, pinter, prestasi, nanti dia prestasi.
dibandingin yang nggak ABK, nggak autis, dia lebih prestasi. Tiap hari sampai dia tumbuh besar, nanti prestasi gitu loh bos. Iya. Tapi obatnya lo nggak boleh mandi bareng sama istri, entah nggak sembuh-sembuh. Lo boleh mandi, tapi lo yang telanjang, dia nggak boleh telanjang. Kedua nih mbak, kalau pengen cepat sembuh lagi, mbak kalau makan suaminya harus mbaknya yang nyuapin pakai tangan, nggak boleh pakai sendok, nyuapin pakai tangan. Nanti dia sembuh. Terakhir, kalau ini pengen anak cepat sembuh, lo kalau kencing di rumah nggak boleh cebok sendiri, mesti yang nyebokin istri. Oh, sebelum dicebokin dimainin dulu kontol yang batu, dulu. Udah tabok pak, udah selesai. Ada lagi? Cukup Pak Haji. Tepuk tangan dong, luar Terima kasih, biasa. Pak Haji. Mbaknya apa, Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, saya punya anak yatim 25 anak. Pertanyaannya? Saya pengen seperti Pak Haji bisa lebih sayang lagi ke anak-anak. Nah, yang kedua, gimana? Itu kan bukan anak sendiri. Gimana caranya supaya mereka pada nurut? Nggak bisa. Yang bikin mbaknya nggak kaya raya tajir melintir karena mbaknya anak yatimnya tinggal di rumah kamu. Saya nggak ada anak yatim yang tinggal di sini, nggak boleh. Karena kalau anak yatim tinggal di tempat saya, wow, nakal-nakal mbak. Iya. Biji kuda, biji kontol kuda dipakai lidi sama dia. Kontolnya ngaceng. Aduh. Kontol kambing dimainin pakai lidi sama dia, biji kontolnya diginiin. Kontolnya ngaceng, kadang pada rusak. Wow. Terus gue nggak pernah punya mobil gue cuma satu, itu juga dari mertua, Xenia Silver. Mulai besok yatim gue bubarin, bubar lu. Tapi pulang sekolah lo harus ngaji di sini. Dari situ saya kaya raya tajir melintir. Gitu sampai hari ini. Jangan dirawat mbak. Tapi Ngapain? anak-anak ini kan kebanyakan emang udah nggak ada rumah dan keluarganya, jadi Ya lo ngerawat cari yatim yang lain aja. Lo nya di mana gitu lo. Jadi pisah di Iya. Kalau anak yatim dikumpulin di tempat kita mbak, kayak ayam negeri, nggak ada bapak nggak ada ibunya, baru dengar motor, weng 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 weng, pada mati tuh ayam. Coba kalau ayam kampung yang dieremin sama emaknya, weng weng weng, pada hidup. Dia kan ada emaknya nih kalau ngaji, ada emaknya. Tajir melintir mbak, kaya raya, ngapain ngelola panti-panti yang istilahnya yatimnya tinggal di sini, terus kita bikin proposal minta sumbangan gak level. Gue nih barusan orang ngasih, dia kan ngasih 10 miliar, ini baru DP dulu buat yang tadi jadi tumbal, tapi nggak mau. Ya udah duitnya katanya buat lu aja, katanya. Ya udah, masih kurang nih 9 miliar berapa nih, kan baru 140 juta apa berapa. Yang kedua boleh. Yang kedua, dari dulu memang ngurusin anak-anak itu jadi Sekarang lu ngurusin anak-anak ya kayak punya mobil Robicon enggak? belum. Boro-boro. Nah, Udah nggak usah ngurusin anak yatim. Ngapain ngurusin anak yatim? Memuliakan anak yatim. Jangan niatnya saya mau ngurusin anak yatim, jangan. Saya mau memuliakan. Saya hobinya mbak dari tahun 2011 sampai hari ini berangkatin anak yatim umroh. Niat harus yakin. Pakai travelnya mending apa? Maktur. Iya. Boro-boro. Lalu jangan ngurusin, memuliakan. Iya. Yang kedua, rumah kan dari dulu emang belum punya. Jadi anak-anak ini ketampung, rumahnya ini jadi hak pakai, dan saya harus tinggal di situ karena kalau nggak tinggal di situ nggak akan kepegang anak-anak. Lu nggak bakal punya rumah sampai mati. Kenapa? Lu suka kesel sama anak yatim. Betul? Iya. Tepuk tangan dong. Gue nggak pernah kesel sama anak yatim mbak. Kok nggak pernah kesel? Orang yang interaksi bukan gue, yang interaksi kan Ustadz Uji. Iya. Jadi gue nggak pernah kesel. Hah? Nggak langsung. Lu sih langsung. Gue nggak pernah tanya Regi. Iya kan? Gue nggak pernah. Udah gini pulang balik lagi. Makanya gue tajir melintir. Karena kan ayatnya gini mbak. Siapa yang menghardik anak yatim, ayatnya di Al-Quran, seperti mendustaiku. Nah lu tuh kadang suka kesel, gergetan sama anak yatim. Gemes, nggak boleh. Gue nggak pernah gemes, ngapain? Yang gemes siapa? Itu pengasuhnya. Makanya pengasuh nggak pakai Robicon. Jadi sebaiknya nggak tinggal bareng sama mereka ya Pak? Jangan. Rugi mbak. Rugi. Udah. Ngapain? Gitu. Baik. Ada lagi?
ya yang ya itu kalau mereka sampai kita keluarin itu dikembali-kembali nggak ada tempatnya, berarti saya yang keluar dari rumah. Lu yang keluar dari situ, anak yatimnya di situ, lu nya di mana gitu. Jadi lu nggak pernah lihat interaksi anak yatimnya yang berulah, manjat-manjat, lari-lari, mecahin kaca, ya kan? Iya. Kesel kan lu? Iya. Tepuk tangan dong. Wah. Ada lagi? Alhamdulillah dalam seminggu ini sudah mengerjakan ilmunya dari Pak Haji, dan sedikit banyak anak-anak minta satu donaturnya lebih dibanyakin lagi. Tapi selama 3 tahun ini Donatur ngapain ngarepin donatur? Gue enggak. Ini hari ini nih alhamdulillah gue punya sapi. Orang beli sapi 150 juta, beli sapi barusan 4 berapa itu? 600. Lumayan, walaupun dia baru DP, besok kurangnya nggak apa-apa. baik, berarti Lu ngapa nyari donatur? Nggak usah Baik. nyari donatur. Donatur yang nyari lu. Apa gue nyari pasien? Pasien nyari gua. Baik, itu aja Pak Haji. Terima Ya, kasih ilmunya. sip bos. Ya. Ganteng. Assalamualaikum Pak Haji, saya Indra dari Cibinong. Pertanyaan apa Indra? Ini kebetulan kan saya jualan apa tuh online dari bingkai, kaligrafi dan lukisan, terutama di lukisan lah. Mudah-mudahan biar istilahnya lukisan yang online itu biar apa tuh customernya biar banyak gitu, biar berdatangan gitu kan. Kalau lu jual lukisan tuh lukisannya lu ngecat sendiri atau enggak? Kebetulan saya jadi marketingnya dari pelukis Surabaya gitu kan, maksudnya saya yang misalnya dari pelukis itu dia punya barang, saya yang ngejual-jualin gitu. Gampang lah. Mm-mm. Celana dalam lo yang bekas pakai lu kumpulin, lu jahit seperti kayak kerudungan mobil. Nah lukisan yang lo mau jual lo kerudungnya celana dalam lo, besok kan pada laku. Kebetulan gini Pak Haji, maksudnya lukisannya itu kan cuman berbentuk foto doang gitu kan. Saya kan misalnya main di IG itu misalnya saya cuman promosiin doang, misalnya ini lukisan ready misalkan gitu kan. Gimana cara misalnya? Ya udah berarti kalau udah online colet ke Alklamin lo tempelin di HP, nanti laku. Ada lagi? Dan ini apa tuh yang misalnya tadi yang tahajud dan mandi itu kan saya belum bisa. Nggak usah buat lo mah, nggak usah tahajud, kan muka lo masih jelek, nggak usah. Maksudnya belum bisa tidur gitu kan, kalau tahajud kan harus Nggak usah tidur. Mm-mm. Tamu RDA yang kaya raya tajam melintir nggak pernah tidur, langsung Amin. mandi, langsung tahajud. Amin, Karena kalau amin. tidur nanti kebablasan. Siap. Nggak usah. Lanjut. Ah. Ada lagi? Begitu aja Pak Haji. Iya. Nah untuk yang ini mah Pak Haji, kalau yang tadi ngaji yang 12 juz. 12 juz itu. Lo nggak usah ada gratis sama gua. Amin. Itu barokahnya aja gitu Pak Haji. Ya, Iya. biar lancar lah gitu. Ada lagi? Udah cukup. Ya, Ibu mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkabul ya? Ganteng. Ya. Alhamdulillah Pak Haji bisa sampai di sini. Rumah di mana? Alhamdulillah di Cibubur. Dekat. Sebelumnya saya udah pernah ke sini dan luar biasa menurut saya, menambah semangat ibadah tuh luar biasa. Sebelum ketemu baru nonton YouTube-nya aja semangat yang 18 sikap itu kayak ngerem menjadi remote control terhadap diri. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada beberapa yang saya coba jalankan. Termin kedua alhamdulillah cair Pak, nggak sampai 2 minggu saya jalankan ada yang cair dengan kontrak 600. Sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaan saya Pak, ada kontrak yang saya dapat ini kurang lebih 8. Kebetulan pekerjaan saya membangun pabrik air minum Pak, jadi penjualan mesin air minum seperti Aqua, mesinnya Pak ditambah dengan bangunan dengan legalitasnya lengkap. Nah itu keahlian kami. Nah kami ada kontrak 7, ini yang masih hening cipta. Nah tips mungkin dari Pak Haji, apa nih yang perlu saya tingkatkan sehingga Sedekahnya kurang. ya Pak ya. Lu kurang sedekah bos. Oke. Ada lagi? Nah, terus ini ada saya bawa keluarga minta diwakili doanya agar anaknya bisa sukses selamat dunia akhirat. Diselakangin, disuwuk. Kalau orang Jawa bilang disuwuk. Kalau orang Sunda dicamahan. Kalau orang Jawa Timur digembok. Itu doang ilmu RDAY.
pinter nggak usah belajar, karena anak gue dokter nggak ada yang pada pinter, nggak ada yang pada belajar tapi jadi dokter. Cuman gue selakangin apa dia mabok-mabok, dokter lo dokter, makanya titelnya dokter selakangan. Ini Anak gue nggak pinter bos, nggak pinter, tapi titelnya dokter dan pasiennya banyak bener. Cuma diselakangin doang. Jadi dokter, spesialis, pasiennya antri. Kadang anak gue pasiennya antri, belakang. Kalau ditanya namanya pasien selakangan kata dia gitu. Ada lagi? Satu lagi Pak Haji, kalau menagih itu mempermudah tagihan masuk. Gak bisa kalau di sini. Saat dalam dibalik nanti duitnya masuk tanpa ditagih. Di sini nggak ada ilmu RDAY ngajarin nagih, nggak ada. Tapi nanti duit masuk sendiri dengan cara cadang dibalik, BH dibalik. Gitu. Nanti kalau Mbaknya mau pakai cadang bersih, buat ciput di sini. Nanti baru pakai kerudung. Nanti duit masuk sendiri tuh. Jadi ciputnya pakai ciput celana dalam. Yang selakangan ini taruh di kuping 2, yang mukanya taruh di sini. Gitu. Ilmu baru. Oke. Ada lagi? Tapi yang bersih. Kalau kita mau privat gimana Pak Haji? Privat nanti Mbaknya japri saya. Nanti saya kasih waktu. Mbak, kita ngobrol di La Moda. Mbak, nanti kita ngobrol di Grand Hyatt lantai 3. Oke. Mbak, nanti kita ngobrol. Nanti biayanya saya semua, Oke. bukan Mbaknya. Oke. Kayak saya kemarin privat di Grand Hyatt lantai 3. Kita berdua ngobrol di La Moda. Kita ngobrol di restoran Sari Ratu. Nah, gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Ya, Haji. oke, Bapak apa?